Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Kita agak was-was karena di sana mistis ya. Dan tadinya saya disangka dari PKS memang, karena orang-orang PKS juga yang antar saya kan. Karena memang mayoritasnya ini Kristen, Muslim hanya segelintir saja. Ya memang di sana meskipun antum ketemu yang jenggotnya segini lah, ibaratnya cingkrang atau dan lainnya, itu memang mereka hanya penampilan. Dan mirisnya ada satu pulau namanya Teluk Buaya. Mereka bawa bambu kecil segini-segini ya dari pantai. Nih Pak Ustadz, buat mukul saya nanti kalau saya bandel. Besok kita makan apa, dapat apa, berapa yang kita hasilkan. Karena kepala desanya bermasalah. Saya nggak dapat tiket habis semua. Tidak ada tiket, tapi bisa masuk. Iya. Kan dicek dulu itu sama petugas. Perempuan 2 orang, semuanya Masya Allah pakai cadar memang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Ini bermakna bahwasanya setiap umatnya itu mempunyai kewajiban untuk berdakwah ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah dibersamai oleh salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir yang pada Ramadan 2024 kemarin sudah melaksanakan kafilah dakwah atau KKM di mana, akhi? Di Alor, yaitu bertepatan di Nusa Tenggara Timur, Alor, di desa Oamate. Oamate, ya bagus. Ya. Maka dari itu mari kita simak bagaimana ceritanya. Selamat pagi. Iya, pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Ya, bisa diperkenalkan dulu dirinya. Baik, nama saya Sarta Irianto. Saya adalah seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Saya prodi KPI. Ya, sekarang alhamdulillah semester 6 dan kemarin sempat di bulan Ramadan kita melakukan kafilah dakwah di NTT Nusa Tenggara Timur. Ya baik, sebelum masuk lebih jauh, bisa diceritakan bagaimana perjalanan dari kampus, berapa orang, kemudian bagaimana perjalanannya sampai ke Nusa Tenggara Timur. Baik, kita dari kampus alhamdulillah berangkat waktu itu malam hari ya, malam hari, dan saya baru pertama kali itu naik pesawat sebenarnya. Ya. Pertama kali saya juga kebingungan kan, dari sini naik Grab kita langsung ke Soekarno Hatta. Dari sana saya tidak tahu nunggu di mana itu, tapi ada teman-teman yang memang sudah pengalaman. Dari sana kita berangkat sekitar jam berapa, mau ke subuh ya. Kita berangkat naik Lion Air. Nah itu karena pertama saya naik pesawat, saya tegang sekali tuh sebenarnya ya. Antara saya jangan-jangan jatuh gitu kan di pesawat gitu kan. Ternyata alhamdulillah semuanya lancar sampai ke Kupang ya. Di Kupang itu sampai pagi hari, dan disambut oleh Dewan Dakwah Nusa Tenggara Timur. Ya baik. Kemudian dari Bandara Kupang ya? Ya. Nah dari Bandara Kupang ke tempat Dewan Dakwahnya bagaimana? Ya alhamdulillah dari sana kan kita melewati kota, ibaratnya Kupang itu ada provinsinya ya, pusat kotanya memang. Ya alhamdulillah kita dijemput pakai 1 losbak dan 1 mobil minibus ya. Berapa orang kafilahan tuh? Sekitar berapa ya? 13 atau berapa? Oh, 13 banyak ya. Ya, sekitar segitulah. Nah, kemudian setelah sampai di kantor Dewan Dakwahnya, apakah langsung membagi peta dakwahnya untuk di sana atau pengenalan dulu, diajak kemana dulu atau bagaimana? Oh iya. Sebenarnya sampainya di sana kita melakukan diskusi ya dengan Ketua Dewan Dakwah Provinsi NTT. Kita tidak langsung mementahkan, memang kita perkenalan diri, bagaimana
kita ceritakan perjalanan kita ya. Terus apa-apa nanti yang dibutuhkan gitu, tapi belum memetakan memang. Setelah itu kita tinggal 1 pekan memang di ini kantor Dewan Dakwahnya. ya kantor Dewan Dakwah sekitar lama 1 sekali pekan, itu. ya. Karena memang kita menunggu jadwal kapal. Oh, Jadi berarti harus naik kapal lagi ke Iya, tempat naik tugasnya. Itu ketika Anda sudah sampai di kantor Dewan Dakwah itu sudah masuk bulan Ramadan. oh kalau belum sebelumnya ya, sebelum memang saya sampai ke titik dakwahnya itu tempat kafilah dakwah pas 1 Ramadan memang. Oh iya. Ya besoknya puasa, alhamdulillah saya udah bisa membersamai mereka di daerah Alor itu. Baik, sebelum ke tempat titik tugas, bagaimana nih dari perjalanan kapalnya itu? Karena saya ini orangnya ya baru ibaratnya baru keluar tanah Jawa ya. Ya, Ya naik pesawat baru, naik kapal pun baru. Ya kita naik ferry sebenarnya. Kapal Naik ferry. Ya. 13 orang itu. Tidak. Kita naik kapal feri cuma berdua karena kan sudah dibagi-bagi ya. Oh, dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Saya kebagian paling ujung, tidak ada pulau lagi sebenarnya. Alor itu ujung ya. Ujung, Paling ujung lagi tidak ada pulau lagi, dan terkenal ya mistis memang pulau tersebut. Mistis. Makanya saya pas diberitahukan antum tugas ke Alor. Apa itu Alor? Di mana Alor gitu kan? Pas tanya-tanya, searching, wah ternyata. Baik, sebentar saya potong dulu. Ya. Ketika Anda diberitahukan oleh Dewan Dakwah NTT itu untuk ke Alor, apakah pertamanya itu sebelum berangkat ke sana sudah dikabarkan oleh kampus bahwa Anda akan kafilah dakwahnya di Tanah Alor gitu? Oh tidak, karena dari kampus memang jadwalnya itu sesuai yang dijadwalkan dengan pas kerjasama dengan ini apa? Kemenag. Kemenag. Nah setelah di sana, karena kita tidak, kalau yang dari Kemenag itu tadinya kan backingannya Kemenag ya. Iya. Jadi kita aman gitu kan di pelosok-pelosok. Tapi setelah ke sana kan kita putus apa namanya dengan Kemenag. Dirombak lagi ininya apa namanya tempat titik Tempatnya. lokasinya ya. Jadi yang tadinya saya di Saburai Jua, saya dipindahkan ke Alor. Kalau Ya. berarti memang tidak ada pengetahuan terlebih dahulu mengenai Tanah Alor itu. Iya, jadi saya dari kampus itu ya memang menelusurinya Saburai Jua ya. Iya. Saburai Jua saya cari di mana titiknya gitu kan, apa-apa di ininya budayanya atau gimana. Pas di sana dirembukan lagi, saya ke bagian Alor. Alor. Ya. Iya, lanjutkan. Jadi ya perjalanan saya itu ibaratnya dari sore ke sana sampai ke Tanah Alor itu, Pulau Alor, pagi hari sekitar jam 8. Jam 8. Ya. Nah itu udah naik kapal terombang-ambing itu ya. Apalagi kita cerita-cerita dengan bapak-bapak di sana, di sini katanya tempat kecelakaan kapal. Saya makin merinding karena saya pertama kali naik ini ya, naik kapalnya. Dan di kapal juga saya nggak mau tidur di dalam itu, dalam bunkernya ya. Kenapa? Saya kayak nggak enak lah. Saya lebih menikmati indahnya malam di atas di lantai 3 yang terbuka, tidur terbuka begitu aja. Dan terbangun-bangun ketika turun hujan. Oh, Ya. kehujanan berarti. Iya, kehujanan. Bersama siapa? Pas kemarin, kita berangkat ke Teluk Alor itu dengan Rizky. Rizky Al-Ikhlas. Rizky Al-Ikhlas. Nah, kemudian setelah sampai di Alornya itu, bagaimana sambutan masyarakat di sana? Jadi sebenarnya pertama datang ke Alor, kita itu disambut oleh 2 ustadz. Siapa saya udah agak lupa ya namanya ya, agak susah-susah karena orang NTT kan namanya. Iya. Jadi saya disambut 2 ustadz dan saya sebenarnya nunggu dulu di ini ya, di pelabuhan ya. Nunggu lama sampai minta foto ke petugas. Pas minta foto ke petugasnya kenal. Ini Kenal maksudnya ke kalian apa ke iya, ustadznya? ini dari Dewan Dakwah ya katanya. Oh gitu. iya. Oh iya Pak. Oh berarti nunggu ustadz ini katanya kan.
Iya katanya ke saya. Oh tunggu aja katanya. Dia Kok bisa tahu dia? karena memang di situ tuh apa namanya? Karena mereka di sana mayoritas Muslim, tetapi banyak kayak pelabuhan kehidupan saya Muslim. Oh iya. Jadi memang Ustadz itu juga di sini terkenal gitu, maksudnya, Nah, iya. sebagai tuan tanah gitu kan. Jadi memang setelah di sana alhamdulillah sih, meskipun kita agak was-was karena di sana mistis ya, banyak mistisnya. Alhamdulillah kita disambut dan dibawa ke rumah beliau, dan kita juga diperkenalkan dengan alumni pertama STID ada. Oh di sana. Iya ada. Beliau sekarang sudah jadi apa DPR kayaknya. Di Tanah Alor itu. Iya. Oh baik. Kemudian setelah kalian kan berdua tinggalnya di rumah masyarakat atau di masjid atau di pondok? Nah kami sebenarnya dipisah lagi. Oh dipisah Dipisah lagi. lagi. Berarti Tidak- tidak sama Rizky tadi. Iya, kita bersamanya hanya sudah dari Kupang ke Alor, dari Alor kita dipecah. Pisah lagi. Oh. Saya itu di Kampung Bolang, Desa Oamate. Sedangkan Rizky itu di Panating, saya Panating. Ibaratnya saya di barat, beliau di sebelah timur. Oh iya. Kemudian ketika Anda sampai di titik tempat itu tinggalnya di mana? Kalau saya sendiri sih di rumah warga memang. Di rumah warga. Iya, rumah warga memang ya bisa menampung kita lah di situ. Untuk makan, buka dan sahur? Nah, kalau karena kita tinggal di rumah warga ya, otomatis kita memang sudah disiapkan. Oleh. Kita buka bersama, makan bersama dengan keluarga-keluarganya. Baik. Nah, keluarga besar gitu lah. Ya. Program sebelum ke program sambutan mereka terhadap antum ini bagaimana? Ya, antusias banget ya. Kita memang pertama masuk ke situ. Dan tadinya saya disangka dari PKS memang, karena orang-orang PKS juga yang antar saya kan. Pakai mobil PKS juga kan. Ini dari PKS ya? Oh bukan, bisa beda, ini dari sekolah tinggi Wada Muhammad Nasir dalam rangka Dewan Dakwah, ya kan, kafilah dakwah gitu kan. Oh, iya memang antusias banget di sana tuh, ya ibaratnya meskipun sangar-sangar mukanya, tapi ya cara menyapanya memang kalem lah. Kemudian setelah disambut lah ya, setelah diberikan tempat tinggal, program apa yang antum jalankan di sana? Sebenarnya kita kan kalau dari kampus ya sudah merancang banyak program ya kan. Iya. Tapi saya mikir lagi karena memang kita harus melihat tempat Lapangan ya. lapangan dakwah kita. Meskipun program yang ini dari kampus sudah top, kiranya sudah kita rancang, tapi ketika kita tinjau sehari dua hari program yang kita banyak itu tidak bisa dijalankan semuanya memang. Kita harus memilah dan memilih program apa saja yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat tersebut. Karena memang mayoritasnya ini Kristen, Muslim hanya segelintir saja. Dan memang ya mereka berbaur gitu kan. Mereka toleransi nyebutnya, tapi menurut saya toleransi itu terlalu berlebihan. Mereka tidak tahu batasan toleransi itu, sampai masuk gereja, sampai ikut di gereja gitu kan. Mungkin karena memang tidak ada yang memahamkan mereka. Iya, jadi seperti memang itu. di sana tuh ibaratnya saya meskipun ilmu saya masih dangkal ya, masih belum apa-apa. Ketika saya ke sana, kata Ustadz yang di sana, antum di sini orang besar katanya. Jangan sampai minder, terus lanjutkan dakwah antum. Baik, Ustadz. Ya memang di sana meskipun antum ketemu yang jenggotnya segini lah, ibaratnya cingkrang atau dan lainnya, itu memang mereka hanya penampilan, pengetahuan Islamnya memang nggak ada. Pesantren juga, pesantren tahfidz atau dan lainnya baru-baru gitu ya, belum terlalu lama di sana. Dan mirisnya ada satu pulau namanya Teluk Buaya. Memang Teluk Buaya itu apa namanya? Mereka mayoritas Muslim, semuanya penduduk situ Muslim, anaknya dipesantrenkan, ada di Jawa Barat, Jawa Timur ya. Tapi ketika mereka pulang ke situ mereka berbaur lagi dengan
masyarakat biasa. Maksudnya ilmunya itu tidak bermanfaat lagi. Oh, tidak diamalkan. Ya, tidak diamalkan, dan memang mereka terbaur lagi dengan tradisi-tradisi yang ada di kampung. Oh, iya. Iya. Jadi ibaratnya kata anak-anak sana, kami tidak bisa apa-apa ketika pulang ke kampung. Seperti itu. Kemudian kegiatan Anda di sana? Ya, untuk kegiatan sih kita ambil yang porsi agak rendah aja ya. Ya. Saya pertama ke sana mendirikan TPA. Sebelumnya sudah ada apa melanjutkan Tidak ada. merintis? Di sana Merintis berarti? ya, di sana memang untuk pendidikan madrasah susah. Ada mungkin di kotanya, di Kalabahi namanya, mungkin ada di sana. Yang lainnya SD, SMP, SMA itu campur Islam Kristen. Nah, seperti itu. Jadi memang sih miris. Mereka terdoktrin juga dengan apa namanya di pelajaran-pelajaran di SD, SMP mungkin ya, seperti itu. Tapi memang kita harus di situ ada memang orang-orang yang berjuang ya. Guru-gurunya mungkin meskipun hanya satu, mereka yang terus mengajar secara umum ilmu Islam. Oh iya. Kemudian ketika Anda mendirikan TPA itu, bagaimana antusias anak-anak? Nah, justru saya kenapa langsung mendirikan TPA ya, karena mereka itu untuk belajar, masya Allah, semangat. Itu ketika kita mendirikan TPA, mereka banyak yang datang, meskipun yang saya tinggal itu tempat saya tinggal hanya sekitar 5 rumah, tapi memang dari kampung sebelahnya itu ada Muslim. Iya. Jadi mereka banyak yang berdatangan ke situ, dan bikin saya terharunya itu mereka itu bandel, anak kecil ya, anak kecil ya, namanya nakal ya. Tapi mereka itu menyadari kenakalan mereka. Mereka bawa bambu sendiri buat ibaratnya biar mereka tidak nakal gitu, buat kita hukuman. Mereka bawa bambu kecil segini ya dari pantai. Nih Pak Ustadz, buat mukul saya nanti kalau saya bandel. Wih, jarang kayak gitu. Dan saya juga sih nggak berani mukul anak-anak. Saya ketika ada yang nakal gitu kan, lari-lari dan yang lainnya gitu kan, saya nyuruh siapa yang mau mukul dia gitu kan. Saya Pak Ustadz gitu ya kan. Gitu. Dia ambil pukul sendiri karena NTT keras ya, mereka sesuai mereka sendiri. Karena saya nggak tahu kan kayak mana standar mereka. Itu waktu ngajar antum itu pagi, sore apa? Untuk saya sih lebih ke setelah asar. Ba'da asar, sebelum berbuka berarti. Sebelum berbuka mereka masuk TPA, dan sekitar jam 5, kadang sampai setengah 6 ya. Itu kita pulang. Kemudian selain mengajar anak-anak TPA, ada juga mengisi kajian sih, tapi ini kalau di sana namanya Hikmah Ramadan ya. Temanya Hikmah Ramadan. Ini setiap sehabis tarawih. Ba'da tarawih ini pasti Hikmah Ramadan. Dan saya sih menerapkannya kayak gini di sana. Karena untuk MC, kan biasanya ada MC yang ngaji ya. Untuk yang ngaji saya biasanya nyuruh untuk anak-anak, karena saya udah terapan mereka hafal surat-surat pendek. Untuk mengasahnya itu, saya di acara itu mereka yang ngaji. Dan untuk yang MC biasanya saya meskipun orang-orang tua ya, di sana kan orang-orang sepuh pemudanya jarang ya, sedikit ya. Orang-orang tua saya suruh belajar jadi MC, meskipun ya kita agak tertawa dikit ya, karena mereka terbata-bata, terus mukadimah kadang nanya kayak gitu kan. Belum terbiasa. Iya. Terus apa lagi gitu kan, Ustaz, apa lagi Ustaz? Ini gitu ya. Terus mereka alhamdulillah mau belajar gitu. Belajar sih masih terbata-bata, memang tidak tahu mungkin ya. Berarti setiap mengisi Hikmah Ramadan itu antum berarti ya? Iya, terselangnya itu mungkin tergantinya ketika ada yang kunjungan ya dari MUI. Memang MUI, tapi ya seperti itulah. Kemudian selain itu, jadi saya pernah program ya, tadinya program pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak di waktu pagi. Setelah saya tinjau, ternyata mereka setelah
siang itu pagi mereka pergi, ada yang nelayan, ada yang berkebun ke ladang. Oh, berarti Jadi saya lihat, oh jadi ini mungkin tidak pasti dia akan datang. Saya coba satu kali, ya memang hanya ada anak-anaknya aja, orang tuanya nggak ada gitu, nggak datang kan. Oh, terus saya malamnya gitu kan, saya nggak jadi kan, nggak apa, saya nggak ini program itu karena memang mereka ya terkendala dengan itu. dengan keseharian Iya. mereka ya. Karena orang-orang di sana mengatakan kan, besok kita makan apa, dapat apa, berapa yang kita hasilkan ibaratnya kan, ya seperti itu pikirannya. Mereka mau makan apa, ya bekerja gitu kan, Iya, bekerja. Meskipun di sana memang ikan melimpah ya, Hasil laut ya. iya, di sana mudah nangkap ikan ibaratnya. Nangkap ikan itu sangat mudah. Saya sampai setiap makan itu ikan pasti. Anda pernah diajak nggak untuk nangkep ikannya? Kalau mancing saya ini, tapi kalau untuk nyelam saya nggak berani ya, nggak berani untuk nyelam. Karena biasanya mereka nyelamnya itu di malam hari, setelah Isya nyelam, mungkin cuma 30 menit udah dapat ikan banyak. Ya. Udah ahli memang ya. Iya, Udah kebiasaan. banyak sih kebiasaan-kebiasaan misalnya nyirih. Kalau di bahasa Sunda nyepah katanya kan. Oh iya. Ya, tapi Masih di sana, tradisi di sana ya? kalau di sana hampir dipukul rata dari anak kecil sampai yang udah ini. Ya kan kalau di daerah saya di Banten itu hanya orang-orang sepuh saja. Iya benar, di kita kan orang-orang sepuh ya. Kalau di sana dari yang terkecil sampai yang besar. Anda mencoba? Nah, saya ditawarin, Ya. cuma karena kalau di situ kita buat sendiri ya. Kalau di sana udah ini. Udah tinggal makan. Iya. Jadi kalau di tempat ada acara-acara pasti itu ada satu banyak piring isinya itu. Oh. Iya, jadi udah tradisi. Jadi memang ya kebiasaan mereka ada yang nyiri, terus ada yang minum sofi. Apa Sofi? Sofi itu ini Minuman apa? khas sana. Minum keras, mabuk-mabukan. Miras. Miras itu. Jadi ya saya apa Sofi? Kirain mah Sofi COD gitu kan. Ternyata itu dia. Seperti itu ya. Hmm. Baik, kemudian hal apa yang paling berkesan di hati Anda ketika selama kafilah dakwah Anda di tempat Anda itu? Mungkin berkesan enggak sih, tapi kebilang agak lucu ya. Ketika saya diundang Kemana nih? diundang ke pelantikan kepala desa ya. Kepala desa Wamati, karena memang saya kenapa tidak terlalu mendapatkan informasi tentang desa, karena pas saya ke sana desanya itu sedang ditutup oleh masyarakat. Oh, kenapa ditutup? Karena Pemilihan atau gimana? enggak, karena kepala desanya bermasalah memang. Oh, Kurang amanah mungkin. Nah, itu diambil sumpah lagi pas saya diundang itu, sumpah ini lagi kan. Sumpah jabatan. Saya ke sana. Biasa saya dijemput. Ya, ini pakai baju yang ini, saya pakai peci, pakai sorban kan. Kirain saya acaranya muslim ya. Maksudnya ya orang-orang muslim gitu intinya. Pejabat-pejabatnya. Pas saya ke sana udah ada panggung, udah acara, mau mulai acara. Biasa mereka salam, assalamualaikum, terus apa namanya, mukadimah ya, seperti di awal itu seperti orang muslim sedang akan acara ya. Tapi saya perhatikan ke ujung mereka menyebutkan semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Saya di situ saya kan, oh ternyata orang Kristen tau gitu kan. Tapi memang di sana kan toleransi ya, kita membangun toleransi antara Kristen dan Muslim, memang saling membantu. Makanya ada yang orang Muslim bantuin orang Kristen apa gotong mimbar ke dalam masjid, bukan ke gereja gitu kan, bantu gereja. Kalau ada yang mati itu kan di gereja hadir gitu. Cuma memang harus ada batasan-batasannya, memang di sana harus dipahamkan.
ada batasan-batasan toleransi itu. Karena Islam itu jangan diajarkan toleransi, karena Islam sendiri yang udah mengajarkan toleransi kan. Iya, benar. Dari zaman kekhalifahan Umar, mereka Yahudi Nasrani itu nggak di bahkan ada yang rumahnya itu mau dijadikan masjid ya. Iya. Ya mau digusur, tapi dia ngadu kan ke Umar ya. Iya, Ke Umar hanya menggariskan apa di tulang Di tulang itu Nah, alif gitu. kalau misalnya. Ya garis pakai pedangnya dan dikasih lagi ke ini ya pemimpin di daerah situ ya, para sahabat. Gemetar sahabat gitu kan. Iya. Ternyata itu teguran Umar gitu kan terhadap beliau ketika memimpin. Jangan sampai kita ini meskipun muslim, jangan sampai kita pilih kasih dalam sikap kepemimpinan gitu kan. Kita seenak-enaknya oh ini Yahudi, udah gusur aja rumahnya. Iya. Tapi dari situ ada ibrohnya, ada hikmahnya. Si Yahudi itu masuk Islam kan, langsung syahadat karena saking amanahnya, saking jujurnya Islam ini gitu kan. Ya, itu Islam sejati, tapi kembali lagi dengan kualitas pribadi sendiri. Sekarang Islam seperti apa? Berarti selain diundang tadi, itu saja hal yang paling berkesan bagi Anda di sana? Sebenarnya banyak sih, cuma kita belum bisa ceritakan ya. Ya. Karena saya masih udah lama juga kan, udah lama, jadi masih lupa ingat lah. Lupa ingat ya. Baik. Kemudian pesan-pesan sekarang. Pesan-pesan ada dua. Pertama untuk keluarga di sana, di tempat antum kafilah dakwah. Yang kedua untuk adik-adik kelas. Siapa tahu menonton video ini sebagai bahan mereka untuk kafilah dakwah di 2025 yang akan datang. Ya, baik. Pertama untuk keluarga di sana, saya ucapkan terima kasih ya pada Bapak Saleh namanya. Beliau sangat giat belajar, Masya Allah, dari nol sampai sekarang mungkin terus belajar. Beliau adalah pengusaha daerah sana ya. Saya ucapkan terima kasih karena selama saya di sana dilayani dengan baik, dijamu dengan baik. Semoga apa yang beliau kerjakan atau luangkan waktunya dalam acara Ramadan kemarin, Allah balas dengan sebesar-besarnya dengan pahala yang sangat berlimpah. Untuk yang kedua, untuk adik-adik yang semester berapa sekarang ya? 4 yang nanti akan melakukan kafilah dakwah, antum harus menyiapkan dari sekarang skill-skill antum dalam mengolah kata ya, dalam berbicara. Terus bagaimana antum memahami budaya orang lain. Jangan sampai antum ibaratnya dakwah langsung tok ke intinya, tidak pakai retorika, tidak pakai fikih dakwah ibaratnya. Karena di daerah nanti antum akan merasakan bedanya gitu kan, bedanya budayanya, raut muka, katanya itu sangat berbeda dengan sekeliling kita ini. Nah, di situ kita harus bisa memahaminya nanti, bisa memahami bagaimana menyampaikan kepada mereka. Itu sangatlah penting daripada kita menyiapkan bla 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 dan lainnya gitu kan, materi-materi terlalu numpuk gitu, tapi antum hanya mengasah nanti sedikit-sedikit kata-kata yang memang tidak menyinggung. Iya. Tidak menyinggung. Kadang ada yang ceramah, jago ceramah tapi pandai menyinggung orang kan. Iya. Nah, jangan sampai seperti itu karena takutnya bermasalah. Mad'u kita ini awam, sangat awam sekali dan perlu pendekatan dengan baik, karena tolak ukur berhasilnya dakwah kita bagaimana kita di awalnya itu kita menyampaikannya bagaimana. Kalau kita langsung ini bid'ah, ini haram, ini langsung ngecap gitu lah, menjas ke intinya, nah itu langsung kita ini nggak diterima, pasti diusir, bahkan mungkin dibunuh ya. Kalau di tempat-tempat yang ekstrim gitu kan.
Tapi kalau kita sampaikan dengan pelan-pelan, dengan cara yang baik, itu haram. Kita nanti katakan haram, tapi bagaimana menyampaikan sebuah yang haram itu dengan kata yang dikemas, yang baik gitu kan. Iya. Jangan sampai tok langsung dikatakan seperti itu, maka kita akan ditolak. Seperti saya di NTT, saya pertama akidah yang saya bimbing. Karena di sana, karena saya sendiri kan orang Banten ya, saya mengenal bagaimana hal-hal yang mistis itu dulu seperti apa. Saya tinggal di lingkungan seperti itu. Ya, ketika ke sana saya langsung ke akidah, kita benahi, karena di sana masih ada yang menyembah pohon, masih ada yang percaya ke leluhurnya, maksudnya kayak gitu ya. Saya sedikit-sedikit sampai ada yang nenek-nenek sering nanya ke saya kan, orang-orang tua. Saya jelasin kayak gitu, mereka paham langsung. Tapi yang biasanya yang agak-agak muda ya, umuran 40-an ya, itu yang agak mereka masih menolak memang. Susah ya. Iya, masih susah. Kalau udah yang orang tua-tua sama anak-anak, pemuda dan lainnya, itu. Tapi yang masih menang ini yang sekitar 40 ya, umur 40, ini yang mereka kayak dalam dirinya masih menolak. Iya. Kemudian terakhir nih, cerita Anda perpulangan. Bagaimana perpisahannya? Apakah biasa saja atau berurai air mata atau seperti apa? Soalnya ada satu mahasiswa teman kita juga yang dia ketika berpisah itu dipisah oleh satu desa sekitar 300 orang. Masya Allah. Nah, setelah itu yang lebih mengejutkannya lagi, satu desa itu bawa amplop untuk dia. Luar biasa ini. Masya Allah, itu bonus ya. Bonus itu ya. Untuk Anda bagaimana perpisahan dengan orang? Kalau saya sendiri sih, saya perpisahan pas setelah sholat Idul Fitri ya. Idul Fitri. Saya soalnya khutbah. Nah, setelah khutbah, saya juga umumkan bahwa memang hari itu tidak ada perpisahan karena takut nggak ada waktu lagi untuk mengumpulkan warga sana. Saya ya biasa kita sepatah kata dua patah kata permohonan atau gimana. Memang banyak kalau untuk ibu-ibu ya pada sedih mungkin ya. Iya. Ibaratnya kan kita sebentar banget gitu, nggak kerasa memang sebentar banget. Dan saya memang antusias banget sama ibu-ibu, anak-anak di sana yang mau masih belajar gitu kan. Kita sih cuma sesi ya biasa foto-foto lah. Foto-foto. Setelah itu ya kangen-kangenan ibaratnya ya buat nanti. Saya ada grupnya memang, saya bikin grup. Sampai sekarang masih ya? Iya, cuma yang saya yang sini sibuk, saya jarang aktif di grup. Komunikasi. Saya kadang ngajak bareng PC sama mereka gitu kan. Karena saya ingin mengontrol doa-doa yang sudah saya terapkan, anak-anak sudah hafal gitu, maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang mereka sudah hafal gitu, juz 30. Saya takutnya ngilang mereka kan. Takutnya ngilang. Ya untuk perpulangan itu saya terkendala dulu itu dengan kapal, jadwal kapal ya. Bagaimana itu? Kok bisa terkendala? Karena ya jadwal kapal di sana kan yang langsung ke Priok atau ke Surabaya jarang kan, sebulan sekali atau sebulan 3 kali ya, 2 kali ke sana. Ibaratnya saya ke sana tadinya mau naik ferry. Anda ini ke kantor Dewan Dakwah dulu apa langsung? Tidak, saya langsung. Oh, langsung. Kalau ke kantor Dewan Dakwah dulu telat lagi. Memang kita kapal pembagian. Sendiri apa rombongan? Saya sendiri memang pulang. Sendiri pulangnya? Iya. Sendiri. Berani. Sekitar 1 pekan, 5 hari lah. 5 hari. Di kapal itu? Di kapal AU. Saya nggak dapat tiket sebenarnya. Saya udah ngelamunnya itu. Saya nggak dapat tiket habis semua. Ferry, kapal cepat, karena itu orang ini kan habis Ramadan ya. Sudah habis. Sedangkan saya gimana ya? Naik pesawat ada ini lagi yang eksekutif ya. Yang VIP. Itu mahal lagi. Sekitar berapa? Hampir 5 juta ya. Hampir 5 juta itu dari sana. Itu pun non bagasi. Saya udah saya gimana nih ya Pak? Berarti posisi Anda ketika mau perpulangan itu tiket kapal habis,
mau naik pesawat lebih mahal. Nah, bagaimana Anda mengatasi itu semua? Nah, tadinya saya ditawarin sama bapak itu untuk naik pesawat ya. Bapak siapa ini? Bapak Saleh itu Oh ya, untuk naik pesawat. Nah, mungkin ditalangin dulu sama dia, sama beliau gitu kan untuk tiketnya. Tapi nunggu lagi. oh, Nunggu maksudnya pekan depan. lama lagi berarti ya? Iya. Kayak saya nggak bisa. Apalagi kakek saya kemarin kan pas pertengahan Ramadan meninggal ya. Oh, Saya buru-buru ketemu keluarga kan. Ya, saya pokoknya harus naik kapal nih hari ini gitu ya kan. Untung ada memang bapak itu punya kenalan ya, anaknya juga poluan ya di bagian ya pengaturan tiket juga. Iya. Tadinya ditawarin juga sama beliau untuk ini. Tapi ketika di sana memang ada orang kenalan bapak ini bisa bayar di dalam kapal. Untuk tiketnya? Bentuknya sih bukan tiket, dia kertas bernomor hanya untuk ngambil makan memang. Oh. Untuk ngambil makan di selama perjalanan, kita bisa bayar di dalam. Dan alhamdulillah sih untuk. Berarti Anda gimana ini? Kan tidak ada tiket, tapi bisa masuk. Iya. Kan dicek dulu itu sama petugas. Kan kita orang-orang yang nggak dapat tiket ini Banyak berarti ya? ada sekitar berapa ya? Iya. Tapi mereka nggak ke Surabaya, mereka hanya ke Kupang gitu, daerah NTT saja. Jadi yang ke Surabaya cuma Anda? Iya. Saya nggak ada tiket, hanya secuil kertas dikasih di di tempat ini. Belinya di dalam kapal, memang di tempat yang kabinnya itu ada. Itu iya. ada ruangan memang khusus yang dipanggil satu-satu itu. Yang tidak punya tiket itu? Untuk masuk ke sana, kita tanda tangan, bayar, dikasih nomor itu buat makan. Ya. Berarti nomor Aman. itu yang Iya. dikasih ke petugas? Ya, ketika kita ada pemeriksaan, kita kasih ini. Karena saya dari mulai berangkat kan sampai ke Surabaya, saya udah nggak di ini lagi. Nggak dicek lagi? Nggak dicek lagi, karena muka saya mungkin orang ini udah dari sana gitu kan. Jadi alhamdulillah itu sendiri, memang saya tadinya jenuh sih. Iya benar, 5 hari 5 malam di kapal jenuh, tidak punya tempat tidur. Tapi saya nggak apa-apa ya, berarti Anda tidur di mana? karena saya bawa matras kan ya. Iya. Bawa matras, saya di mana Di aja. emperan biasa ya? Iya, saya tidur di mana aja. Pokoknya saya biasanya kalau di kapal itu kayak kemarin pas ke sana, nyari paling tinggi. Jadi saya langsung lepas ke udara. Nah, nasnya itu pas hujan. Iya. Pas hujan, saya kebangun lagi tuh. Keteteran. Udah basah itu. Untung udah beberapa hari, 2 harian ya. Saya bisa masuk akses ke musola. Nah, Sebelum-sebelumnya? sebelumnya belum bisa kan, takutnya dilarang itu kan, ada panduan dilarang tidur di dalam kan. Tapi saya di sana ketemu sama anak-anak TNI ini ya, TNI Angkatan Laut, jadi yang masih sekolah gitu ya. Masih Iya. Pendidikan? Tamtama ya. Tamtama. Seru sama mereka, itu di musola saya. Jadi Ngobrol ya? saya di musola tidurnya, di musola. Terus dari Bima saya ketemu lagi Mas Hasan Gondrong kata beliau kan. Beliau ada pedagang aksesoris juga. Dari situlah saya ditunjukkan jalan sama beliau sampai ke Surabaya. Diajak beliau nginep dulu di di Surabaya itu, di pelabuhan nginep, memang banyak di sana juga. Kita di sana ketemu juga ibu-ibu yang mau nganterin anaknya ke pesantren. Pesantren di? Saya kurang tahu sih pesantrennya, mungkin dia anaknya berapa, 2 orang ya. Ya. Anaknya perempuan 2 orang. Semuanya Masya Allah pakai cadar memang. Perempuan satu usia dengan Anda? Mas itu mereka masih anak-anak. Oh, masih anak-anak. Ya. Masih SMP atau kita SMA mungkin. Masya Allah, kita bantuin mereka kan angkat barang dari kapal ya ke situ, ke tempat istirahat. Nah, mereka sejenak di situ istirahat dan mereka lanjut memang dijemput untuk ke pesantren itu. Dan saya paginya udah gak sabar nih, pengen pulang memang kan. Tadinya mau datang di Surabaya itu malam. Iya. Jadi
saya udah greget tuh, malam ada bus juga ya. Wah, memang udah nggak bisa gitu kan kalau malam. Habis itu paginya baru tuh kita Pulang. cari-cari ini untuk apa kendaraan untuk ke sana ke terminal. Ada pakai bis? Hah? Nggak pakai kereta? Nggak ada, kereta habis semua. Tiketnya? Oh, Tiketnya udah habis iya. semua. Ya. Ada yang memang ini VIP, itu pun harganya harganya berapa juta gitu. Berarti Saya- naik bis dari Surabaya ke Iya, ke ini, ke apa namanya? Ke Tangerang. Saya langsung ke- Tangerang. Tapi saya sebelum Berapa jam itu hari? 1 malam sih. 1 malam doang. Alhamdulillah saya di Surabaya itu ketemu Mas Hasan, dia memang sering ke situ, tahu gitu kan lokasinya itu. Iya. Dan dia juga mau nginep memang di Surabaya itu, dia cari kos-kosan. Jadi saya bisa enak mandi dulu di kosan beliau. Kosan dia, ya. Iya. Penginapan biasa deket terminal. Iya. Saya mandi dulu, siap-siap barang, maghribnya itu sekitar mau maghrib kita berangkat ke terminal. Ya, ke terminal berangkat langsung ke, ya terhitungnya sih bisnya bagus banget, soalnya hampir 500.000 ya Oh, bisnya iya. itu. Dinginnya itu di dalam, Pak. Kemudian sampai di Tangerang ya. Ya, saya pagi sekitar jam 8-an sampai ke Tangerang. Baik, mungkin demikian. Inilah cerita pengalaman kafilah dakwah Sarta Irianto di mana tadi? Di Nusa Tenggara Timur, di Alor ya. Desanya? Oamate. Desa Oamate. Oamate. Iya, tulisnya Oamate. Oamate ya. Inilah untuk terakhir, kasih kata-kata hari ini. Untuk teman-teman jangan pantang menyerah walaupun hidup Anda susah, karena Allah tidak tidur dan kita berada di jalan yang benar. Siap, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Sarta. Ya, sampai jumpa di bincang cerita kafilah dakwah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.